Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Agistiani dari Pengembangan Masyarakat Islam B semester 1 dengan NIM 11 254 00000037. Saya merupakan salah satu anggota kelompok 2 pengantar sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang pengembangan sosiologi di Indonesia bersama teman kelompok saya. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang mempelajari hal-hal tentang perilaku sosial yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Sudah menjadi fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang membuat manusia tidak pernah bisa jauh dari kata hubungan sosial. Hubungan sebagai sebuah bidang studi, cakupan ilmu dari sosiologi ini memang cukup luas. Sosiologi sendiri juga memandang bagaimana cara orang mempengaruhi orang lainnya, bagaimana institusi sosial yang utama seperti pemerintah, ekonomi, agama, dan yang lainnya mempengaruhi seseorang, dan bagaimana diri sendiri bisa mempengaruhi orang lain atau organisasi. Secara etimologis, kata sosiologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu sosius yang artinya teman, serta logos yang artinya kata, perkataan, atau pembicaraan. Sehingga dapat disimpulkan sosiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari khusus mengenai cara bermasyarakat. Ilmu sosiologi ini kemudian makin berkembang di abad ke-19 di benua Eropa karena merupakan ilmu yang khusus mempelajari mengenai masyarakat. Sehingga para ilmuwan Eropa juga merasa perlu mempelajari khusus ilmu tersebut untuk mengetahui kondisi serta perubahan sosial yang ada di dalam kalangan masyarakat Eropa pada saat itu. Namun, tak hanya Eropa saja, ilmu sosiologi ini juga berkembang di Indonesia. Ciri-ciri dari sosiologi ini sendiri antara lain adalah empiris, didasarkan pada pengamatan atau observasi serta akal sehat yang mana memiliki hasil yang tidak bersifat menduga-duga. Yang kedua yaitu teoritis, selalu berusaha untuk menyusun abstraksi yang berasal dari hasil observasi konkret yang ada di lapangan. Abstraksi tersebutlah yang menjadi kerangka dari unsur-unsur yang tersusun dengan logis serta bertujuan untuk menjalankan hubungan sebab akibat yang kemudian menjadi teori. Yang ketiga ada kumulatif, disusun dengan teori dasar yang sudah ada sebelumnya. Setelah itu, dilakukan perbaikan dan perluas sehingga nantinya dapat memperkuat dari teori yang sudah lama. Selanjutnya ada nonetis, pembahasan mengenai suatu masalah yang tidak mempersoalkan baik atau buruk yang ada di dalam masalah tersebut, namun lebih memiliki tujuan menjelaskan masalah tersebut lebih mendalam. Sebenarnya, ilmu sosiologi mulai ada di saat Yunani kuno. Para pemikir di zaman tersebut seperti Plato, Socrates, dan Aristoteles pada saat itu berpendapat jika masyarakat terbentuk dengan begitu saja. Masyarakat mengalami perkembangan serta kemunduran serta tidak ada yang dapat mencegahnya. Kemakmuran serta krisis yang terjadi di dalam masyarakat menjadi masalah yang tidak terelakkan lagi. Anggapan tersebut terus diyakini hingga pada masa abad pertengahan. Pertanyaan-pertanyaan seputar perubahan masyarakat memang belum terpikirkan di zaman tersebut. Tokoh pertama yang mengemukakan serta mencetuskan istilah dari sosiologi ini pertama kalinya adalah Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 yang merupakan filsuf Prancis. Karena hal inilah beliau dikenal dengan sebutan Bapak Sosiologi. Auguste Comte sendiri membagi 3 tahap dari perkembangan intelektual. Yang pertama adalah tahap teologi atau fiktif. Tahap teologi atau fiktif yaitu tahap yang dimana manusia menafsirkan segala gejala yang ada di sekitarnya secara teologis dengan kekuatan yang dikendalikan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, tahap metafisika, yaitu tahapan manusia menganggap jika setiap gejala yang ada memiliki kekuatan yang dapat ditentukan, seperti cita-cita seseorang. Dan yang ketiga, tahap ilmu pengetahuan positif, yaitu merupakan tahapan akhir dari perkembangan manusia yang mana memusatkan perhatian
pada segala gejala yang sifatnya nyata serta konkret tanpa adanya halangan dari hal-hal lainnya. Pada awalnya, sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia belum terlalu familiar. Belum pernah ada kajian yang mengkaji mengenai masyarakat yang terangkum lengkap dalam satu ilmu pengetahuan sosiologi. Bahkan, tidak ada ilmuwan Indonesia pun yang secara khusus mempelajari mengenai hal tersebut dahulunya. Namun sebenarnya, secara tidak langsung, konsep-konsep tersebut sudah dituangkan di dalam berbagai karya dan ajaran dari beberapa pujangga yang ada di Nusantara. Ada beberapa tokoh penting yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia. Yang pertama yaitu Sri Paduka Mangkunegoro IV. Beliau telah memasukkan unsur tata hubungan pada manusia dari berbagai golongan yang berbeda ke dalam ajaran Wulangreh. Di dalam ajaran Wulangreh yang ditulis langsung Sri Paduka Mangkunegoro IV mengajarkan mengenai pola-pola hubungan yang terjadi di antara anggota masyarakat Jawa, meskipun dari berbagai kalangan serta kelas yang berbeda. Tokoh yang kedua yaitu Ki Hajar Dewantara. Ajaran serupa juga dapat ditemukan dalam ajaran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai peletak dasar dari pendidikan nasional yang ada di Indonesia, tentang dasar-dasar dari kepemimpinan serta keluarga yang sudah terangkum ke dalam konsep Ingarsa Sungtulada Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani, yang mana berarti di depan bisa memberikan contoh yang baik, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan kekuatan atau dorongan. Hal inilah yang secara tidak langsung menjadi dasar dari konsep sosiologi yang ada di Indonesia. Selain itu, beliau pun juga sering mempraktekkan konsep-konsep penting dari sosiologi di dalam proses pendidikan yang ada di dalam perguruan taman siswa, yaitu sekolah yang didirikan olehnya. Unsur-unsur sosiologi lainnya juga dapat ditemukan di dalam karya peneliti dari negara lainnya yang ada sebelum kemerdekaan Indonesia, seperti Snodgrass, Terhar, Louis Van Dyck, Van Vollenhoven, dan masih banyak lainnya. Objek-objek dari karya peneliti ini sendiri merupakan keadaan masyarakat yang ada di Indonesia. Akan tetapi, deskripsi dari sosiokultural pada masyarakat Indonesia di saat itu hanya bersifat non-sosiologis, bukan ilmu yang berdiri sendiri. Sehingga dapat dikatakan, jika deskripsi mengenai kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia tersebut dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun, konsep dari ilmiah tersebut memang belum bisa menjadi ilmu yang bisa berdiri sendiri, hanya sebagai ilmu pembantu dari ilmu-ilmu lainnya. Sehingga sosiologi di saat tersebut memang hanya Sosiologi masa perjuangan kemerdekaan. Sebelum masa Perang Dunia II datang, di Indonesia sendiri hanya terdapat satu sekolah saja, yaitu Sekolah Tinggi Hukum yang berada di Jakarta, yaitu Rizal School. Sebagai lembaga di Indonesia yang memberikan pengajaran mata kuliah mengenai ilmu sosiologi. Meskipun begitu, pengajaran mengenai ilmu sosiologi ini bukan dijadikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, hanya sekedar mata kuliah pelengkap di bidang hukum. Bahkan, para pengajarnya sendiri pun bukanlah orang-orang yang memang ahli secara khusus dalam bidang ilmu tersebut. Hal ini dikarenakan memang belum adanya satu orang sarjana pun yang khusus membidangi ilmu sosiologi ini. Selain itu, ilmu sosiologi yang diajarkan pun hanya masih berupa filsafat serta teori-teori sosial sebagai berikut. Bahkan, di rentang tahun 1934 sampai 1935, mata kuliah mengenai sosiologi dihilangkan dalam lembaga pendidikan hukum. Hal ini dikarenakan terdapat dari salah satu guru besar dalam ilmu hukum yang menyatakan jika pengetahuan mengenai bentuk serta susunan masyarakat dan proses-proses yang terjadi di dalam masyarakat tidak berkaitan bahkan tidak dibutuhkan di dalam pendidikan hukum. Menurut pandangan guru besar dalam bidang ilmu hukum saat itu menyatakan jika hukum positif tidak lebih hanya sekedar peraturan-peraturan yang berlaku sah di dalam suatu waktu dan tempat tertentu, sehingga yang paling penting di dalam sebuah pembelajaran hukum hanyalah mengenai perumusan peraturan serta sistem yang digunakan menafsirnya. Sosiologi setelah masa kemerdekaan Indonesia. Setelah masa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perkembangan sosiologi di Indonesia cukup mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini dapat terlihat dari
Pemberian mata kuliah sosiologi pertama kalinya dalam bahasa Indonesia, tepatnya di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, yang saat ini menjadi Fakultas Ilmu Sosiologi dan Politik UGM. Di tahun 1948, apalagi sejak tahun 1950, dengan semakin terbukanya peluang bagi pelajar Indonesia yang ingin menuntut ilmu ke luar negeri, sehingga membuat banyak pelajar Indonesia yang secara khusus mempelajari ilmu sosiologi dan kemudian kembali ke Indonesia dan mengajarkan ilmu tersebut. Perkembangan sosiologi di Indonesia ditunjukkan dengan buku sosiologi yang pertama kali ditulis oleh Rejoni Gondokusumo yang diberi judul Sosiologi Indonesia di tahun 1950. Buku ini menjelaskan mengenai pengertian dasar ilmu sosiologi dalam teoritis dengan bersifat filsafat. Kehadiran dari buku ini memang mendapatkan banyak sambutan baik dari golongan pelajar di Indonesia, apalagi situasi revolusi yang terjadi pada masa tersebut. Sehingga kehadiran buku ini benar-benar mengobati rasa haus akan ilmu serta membantu masyarakat, terutama pelajar, untuk memahami mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat di dalam masyarakat Indonesia. Setelah itu, buku lainnya muncul di tahun yang sama yang diterbitkan oleh Bardosono, yaitu sebuah diklat mengenai mata kuliah sosiologi. Selanjutnya makin banyak lagi buku-buku mengenai ilmu sosiologi yang terbit, ditulis oleh orang Indonesia ataupun terjemahan asing. Kemudian muncul buku sosiologi untuk masyarakat Indonesia yang ditulis oleh Hasan Sadili, yang menjelaskan tentang kajian dari ilmu sosiologi modern. Kemudian setelah itu mulailah bermunculan fakultas ilmu sosial dan politik di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Apalagi dengan dimbawanya jurusan-jurusan sosiologi, tentu diharapkan agar perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia dapat terus-menerus meningkat dalam waktunya. Selama pertengahan tahun 1900-an, perkembangan sosiologi ini memasuki tahap modern. Ciri utama sosiologi modern adalah terjadinya spesialisasi terus-menerus pada bidang ilmu ini. Para sosiologi berpindah dari mempelajari kondisi-kondisi sosial secara menyeluruh menuju pengkajian kelompok-kelompok khusus atau tipe-tipe komunitas dalam suatu masyarakat. Misalnya, para penguasa bisnis, para pembuat rumah, perubahan gaya hidup, dan kelompok-kelompok sosial. Para ahli sosiologi mengembangkan lebih jauh metode riset ilmiah, menerapkan metode eksperimen terkontrol, dan menggunakan komputer untuk meningkatkan efisiensi dalam menghitung hasil survei. Cara-cara menentukan sampel penelitian semakin disempurnakan, sehingga mendukung kesimpulan yang makin terpercaya secara ilmiah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena di sini juga kami masih dalam tahap pembelajaran. Untuk itu saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.